Saya juga tidak ingin membahas masalah ini tentang orang tua Nabi SAW di neraka atau tidak, tapi kita bahas tatkala sedang kita bahas ya. Ya, bukan kita ulang-ulang bahasa ini karena bisa menimbulkan keributan di antara kaum muslimin. Tapi kalau kita mau jujur, semuanya mengatakan orang tua Nabi di neraka, bukan muslim. Yang mengatakan orang tua Nabi muslim atau masuk surga itu ulama belakangan, Suyuti rahimahullah. Suyuti kalau tidak salah abad ke-9. Tapi kalau kita kembali kepada ulama yang terdahulu, rata-rata mengatakan orang tua Nabi di neraka. Karena hadisnya jelas. Ya, dalam hadis tatkala seorang bertanya kepada Nabi, di mana ayah saya? Maka Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis Anas riwayat Muslim. Yang benar zahir hadis, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Dan kita lapang dada, kita bilang ada khilaf memang. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya orang tua Nabi di neraka. Jadi ini bukan masalah kita benci, menyakiti hati Nabi. Kita bicara ini pun saya tidak suka. Ya. Tetapi bagaimana orang tua Rasulullah di akhirat nanti? Orang tua Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea, di Nisea, Turki sekarang, 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul Fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang ayah Nabi. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya laki-laki bersentuh dengan wanita tidak membatalkan wudu. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama dengan khilaf yang kuat. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berpendapat bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Adapun firman Allah, aula mastumun nisa, dan kalian menyentuh wanita, maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas maksudnya jika kalian menjimai wanita. Adapun sekedar menyentuh tidak membatalkan wudu. Karena dalam Al-Qur'an beberapa ayat Allah menggunakan
Saudara-saudara saya semuanya, saya minta tenang. Saya mohon menyokan ide Ahlussunnah wal Jamaah keluar daripada negeri Aceh ini. Oh, kan ide Ahlussunnah wal Jamaah mubtadi' nak kena Wahabi, nak kena Khawarij, nak kena kedai-kedai kijak ke Kampung Yah nak buat Aceh. Nyaban ke Kampung Yah kena jamunkan kat ketana oleh ulama indatu kamu Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang ikut Nabi, ikut para sahabat, ikut para ulama. Man ka pegah lekah katanya dia berpegang pada Quran dan hadis, hang lebih berpegang pada habang ulama, pada berpegang kepada Quran dan hadis. Cilok Quran dengan talau baik tak ikut ulama atau tak ikut hang yulak Quran di mana ni yulak Quran memang mentabuh mana dia hanya katanya magak katanya mak ulama ikut gok ci kibang mufhum baik katanya punya katanya ikut gok.